masih menemani aktivitas sosial sampai nanti pukul 6 sore dan masih dengan tema jangan menyerah. Masih juga saya buka di line WhatsApp maupun Telegramnya, nanti Jojo bisa berinteraktif langsung dengan Ibu Salin. Silakan di 085311665300 di 085311665300. Kita dengarkan kembali sharingnya di program Happiness Malam bersama dengan Ibu Salin. Silakan Ibu. Yes, puji Tuhan. Jadi 3 tokoh yang kita sudah belajar tadi, bagaimana hidup mereka sangat luar biasa mempertahankan integritas panggilan mereka dalam Tuhan. Yang pertama Ayub, yang kedua adalah Paulus, dan yang ketiga adalah Daud. Bagaimana hidup mereka tetap berjalan dan fokus dengan Tuhan saat mereka menghadapi banyak tantangan. Mereka tidak mudah menyerah. Nah, kali ini sesi kedua ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya tidak mudah menyerah, ya. Nah, dari pengalaman seorang Ayub, pengalaman seorang Daud dan seorang Paulus, tentunya kita bisa belajar apa yang mereka lakukan untuk mereka bisa tetap fokus dan tidak mudah menyerah dengan semua keadaan atau masalah-masalah yang terjadi, ya. Kita belajar dari 3 tokoh yang sudah kita uraikan tadi. Yang pertama, saudara, belajar dari seorang Ayub, seorang Daud dan seorang Paulus, ya. Rupanya mereka itu mengingat siapa diri mereka. Mereka tahu jati diri mereka. Itu membuat mereka gak gampang menyerah. Siapa mereka? Mereka tahu mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal. Nah itu saudara, yang tidak ada penggantinya lagi. Itu membuat mereka luar biasa. Makanya si Paulus berkata begini, dulu yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang kau anggap semuanya rugi, bahkan kau anggap itu sampah setelah aku bertemu dengan Yesus. Itu statementnya seorang Paulus. Kenapa? Karena dia tahu sekarang hidupnya dia sekarang ini adalah hidup oleh karena belas kasih Tuhan. Dia harusnya binasa, dia harus ada dalam kegelapan yang paling mengerikan itu, tapi dia tahu Tuhan melayakkan dia keluar dari situ untuk menuju ke dalam terangnya yang ajaib. Dan yang dulu gak dikasihani, sekarang dikasihani. Seperti 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan 10 mengatakan itu. Dulu kita bukan orang yang terang, sekarang kita orang yang terang. Dalam kegelapan dulu, sekarang dalam terang. Dulu gak dikasihani, dulu dibuang, sekarang diambil dan dikasihani. Paulus menyadari siapa dirinya dia. Dan oleh karena itu, di setiap perjalanan hidupnya, dia tetap fokus sama Tuhan karena dia tahu jadi dirinya sebagai orang yang sudah ditebus. Hidup Ayub juga sama, saudara. Dia gak menyerah walaupun orang terdekatnya membuat imannya sepertinya gak mendukung, bahkan ingin menjatuhkan dia. Tetapi dia tahu hidupnya dia adalah oleh karena anugerah, pemberian Tuhan, sehingga dia bisa hidup, sehingga dia tahu dan dia percaya bahwa semua yang dia punya. Makanya dia gak mengeluh saat anak-anaknya meninggal, saat harta bendanya habis. Dia tahu dia akan pulang ke rumah Bapa gak membawa apa-apa. Itu yang membuat dia tidak menyerah. Itu yang membuat dia tidak akan membiarkan hidupnya sia-sia di dalam mengiring Tuhan, karena dia tahu hidupku ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Makanya dia selalu bilang, seandainya kamu menguji aku percaya aku pasti akan muncul seperti emas murni. Saudara yang terkasih, poin pertama, bagaimana supaya saudara bisa tidak gampang mudah menyerah dan bisa berjalan terus ikuti apa yang Tuhan mau. Ingat siapa diri saudara. Ingat jati diri saudara, bahwa orang yang sudah mengalami penebusan dari Tuhan, dari cara hidup yang sia-sia. Oleh karena itu, jangan biarkan kembali hidup kita dengan sia-sia. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tidak mudah menyerah? Kembali lagi kita belajar dari tokoh Ayub, tokoh seorang Daud dan juga Paulus. Rupanya mereka memiliki tujuan hidup sebagai seorang yang melayani Tuhan. Jadi hidupnya mereka yang udah hanya Tuhan, sehingga mereka nggak pusingkan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, kata si Daud. Tetapi hanya engkau gunung batuku. Dia tahu tujuan hidupnya adalah untuk melayani Tuhan, bukan yang lain-lain. Sama dengan seorang Paulus, walaupun banyak penentang, tapi di sini ada pekerjaan besar dan penting untuk memberitakan kabar baik, bring good news. Dia nggak mikir bagaimana keadaan dagingnya yang sedang dia alami oleh dia. Dia nggak mikir itu, saudara. Bagaimana dengan seorang Ayub? Dia tahu bahwa semua yang baik atau tidak baik menurut dagingnya yang dia
rasakan. Dia bilang sama istrinya, apakah yang baik saja engkau mau terima, tapi yang tidak baik engkau tidak mau terima? Ini luar biasa saudara. Ini orang-orang yang tidak gampang menyerah dengan situasi dan keadaan, karena mereka punya tujuan. Hidupnya adalah untuk Yesus. Poin kedua saudara, bagaimana supaya nggak bisa menyerah? Fokus hidupmu untuk hanya bagi kemuliaan namanya. Tidak ada urusan lain. Sama seperti Tuhan berkata kepada seorang Petrus saat dia masih urus, apakah Yohanes akan tinggal atau tidak dengan kita? Tuhan bilang, bukan urusanmu. Aku yang punya hak, bukan hak kamu. Kamu punya tujuan adalah aku sudah kasih tahu, pergi gembalakan domba-dombaku. It's not your business, kata Tuhan buat seorang Petrus saat dia masih ingin bertanya tentang keberadaan Yohanes di dalam kitab Yohanes 21 ayat yang ke-23. Tuhan berkata buat si Petrus, it's not your business. You just follow me, Tuhan bilang. Hanya ikut aku, tapi engkau urusanmu adalah ikut aku. Artinya Tuhan gak mau kita urus-urusan yang gak penting, saudara. Ya, saya melihat di dunia maya banyak orang cerita isi hatinya, ceritalah karena dagingnya begini. Untuk apa saudara? Hidup kita tujuannya hanya bagi Yesus. Dan itu Tuhan sudah menunjukkan saat dia menderita di kayu salib. Dia dihina, caci maki, dia gak balas apapun. Karena dia tahu dia harus sampai di tujuan untuk karya keselamatan. Selamatkan saudara dan selamatkan saya. Dan ini adalah anugerah. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak mudah menyerah? Belajar speak bless, perkatakan berkat. Ada banyak orang gak bisa tegur orang-orang yang salah karena sungkan, karena gak enak, dan akhirnya orang itu terjebak dan hancur saudara. Tapi kalau saya, walaupun orang yang gak suka, terserah, yang penting saya selamatkan jiwanya. Masih ada orang seperti itu gak? Haleluya. Gak apa-apa saudara dibenci, dipikir salah, it's okay, tapi engkau sudah selamatkan jiwanya. Kan begitu saudara. Nah ini yang terjadi. Harus belajar speak bless saudara, ya. Perkatakan yang baik, perkatakan yang benar. Dan benar termasuk sama teguran. Kita berkata, jika engkau melihat seseorang berbuat salah dan engkau membiarkan, berarti engkau sudah membiarkan orang itu jatuh dan engkau juga ikut jatuh dengan dia, menanggung dosa yang sama. Itu maksudnya. Tetapi kita belajar speak bless. Menegur itu adalah speak bless. Tentu bukan menegur untuk menjatuhkan, tapi menegur untuk menunjukkan kesalahan supaya dia tahu dan dia kembali ke jalan Tuhan. Ini penting. Ini ada 3 poin supaya kita nggak mudah menyerah. Yang pertama, ingat jati diri kita. Siapa diri kita? Siapa diri kita? Orang tebusan Tuhan itu luar biasa saudara. Maka hidupmu adalah untuk melayani dia. Yang kedua, lihat tujuan kita. Setelah diselamatkan, buat apa? Hidup kita melayani dia. Jadi fokus pada sebuah panggilan, yaitu urusan roh saudara. Urusan roh itu yang harus difokuskan. Tujuan kita melayani dia, urusan roh. Yang ketiga, speak bless. Speak bless. Belajar perkatakan yang baik, belajar membangun, belajar menasihati, belajar untuk memberikan satu dukungan spirit yang hebat kepada seseorang. Karena engkau sedang melakukan apa yang menjadi bagian penting supaya tidak ada gampang menyerah dalam segala situasi dan kondisi. Hari-hari ini ujian selalu datang, tujuannya adalah baik, mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, mari lihat semua dengan kacamata ilahi. Aku ini siapa? Oh, Tuhan lagi membentuk saya, puji Tuhan. Oh, karena Tuhan punya tujuan yang hebat dalam hidupku, untuk menjadikan diriku adalah seorang pelayan Tuhan yang mengasihi dia. Yang ketiga, oh Tuhan mau aku tetap mengucap syukur, speak bless, dan tidak mengeluh. Belajar untuk speak bless, perkatakan berkat dan tidak mengeluh saudara, ya. Dan apalagi keluhannya tersiar ke dunia maya. Ini bahaya saudara ya. Jangan. Belajar menguasai diri, belajar membangun hidup roh, belajar hancurkan daging saudara. Lebih baik ambil waktu selah, tenangkan diri, ya. Tarik diri dari segala satu hal yang pikirannya mungkin salah di situ, supaya engkau bisa menangkap 2 berkat, double porsi maksudnya, di balik segala ujian yang kita lewati. Jangan gampang menyerah, karena juga sudah mulai dengan roh, maka pastikan engkau mengakhirinya dengan roh juga. Kalau ini ujian pendewasan roh, maka tangkaplah dengan cepat dan tepat. Jangan sampai kita kembali jatuh ke tempat yang salah. Haleluya. Baik, kita kembali berisina di program Happiness Moment di kesempatan sore hari ini. Stay tune.